Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Hardian dengan NIM 122101172. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 10, yakni karakteristik bahan agregat. Yang pertama, apa itu perkerasan? Perkerasan merupakan struktur yang dibangun dari atas tanah untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas yang cepat, aman, handal, dan nyaman. Lalu ada teknik perkerasan yang melibatkan bahan perkerasan, analisis struktur perkerasan, desain perkerasan, perawatan dan rehabilitasi perkerasan, lalu sistem manajemen perkerasan. Lalu di dalam teknik perkerasan ini mempunyai material, yakni yang pertama tanah, yang kedua adalah agregat, yang ketiga adalah aspal. Lalu selanjutnya ada pengertian agregat dalam konstruksi perkerasan jalan. Menurut Sylvia Sukiman 2003, agregat merupakan butir-butir batu pecah, pasir, atau mineral lain yang baik berasal dari alam maupun buatan, berbentuk mineral padat. Dalam campuran beraspal, agregat merupakan komponen utama 90-95% berdasarkan berat, lalu 75-85% berdasarkan volume. Dengan demikian, daya dukung, keawetan, dan mutu perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah sifat agregat. Sifat agregat adalah salah satu faktor penentu perkerasan jalan atau daya memikul beban dalam jalan dan daya tahan terhadap cuaca dan lingkungan. Sifat agregat yang menentukan kualitasnya ada gradasi, kebersihan, kekerasan, ketahanan, bentuk butir, tekstur, porositas, lalu ada kemampuan untuk menyerap air, berat jenis, dan daya kelekatannya. Lalu ada klasifikasi bentuk dan tekstur agregat. Bentuk partikel dan tekstur permukaan memegang peranan penting terhadap sifat beton segar yang sudah mengeras ataupun aspal. Menurut BS 812 Part 1 tahun 1975, bentuk partikel agregat dapat dibedakan atas rounded yang berbentuk bulat, irregular yang tidak beraturan, angular yang bersudut, flaky yang pipih, elongated lonjong, serta flaky dan elongated adalah pipih dan lonjong. Yang selanjutnya adalah jenis agregat menurut asal kejadiannya. Yang pertama adalah batuan beku yang berasal dari magma yang mendingin dan beku. Yang kedua adalah batu sedimen berasal dari campuran partikel mineral atau sisa-sisa hewan dan tanaman yang umum didapat dari alam. Lalu ada batuan metamorfik berasal dari batuan sedimen atau batuan beku yang proses terjadinya akibat adanya perubahan tekanan dan temperatur dari kulit bumi tersebut. Lalu ada pula jenis agregat yang berdasarkan proses pengolahannya. Yang pertama ada agregat alam, agregat yang dipergunakan sebagaimana bentuknya dari alam dan sedikit proses pengolahannya. Lalu ada agregat melalui proses pengolahan, biasa ditemukan di gunung-gunung maupun sungai-sungai yang biasanya berbentuk batu gunung dan mempunyai ukuran yang besar, sehingga diperlukan proses pengolahan yang terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu ada agregat buatan, agregat yang merupakan mineral filler atau pengisi partikel dengan ukuran lebih kecil dari 0,075. Lalu ada klasifikasi agregat berdasarkan ASTM C33. Hal ini dibagi atas dua kelompok, yakni kasar dan halus. Yang untuk kasar, batas bawah pada ukuran adalah 4,75 mm atau ukuran saringan 044 ASTM. Sedangkan yang halus, batas bawah ukuran pasir sama dengan 0,075 atau pada ukuran 200, sedangkan batas ukuran atas pasir adalah 4,755
pada saringan 0,4. Selanjutnya ada gradasi agregat. Gradasi agregat adalah susunan dari beberapa butiran agregat yang membentuk suatu campuran agregat yang terdiri dari beberapa fraksi agregat. Hal ini gradasi dapat diperoleh dari analisa saringan, analisa kering maupun analisa basah. Tujuan dari gradasi agregat ini memperoleh distribusi besaran atau jumlah presentasi butiran baik agregat halus atau agregat kasar yang ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Jenis gradasi dibagikan atas gradasi agregat bergradasi baik yang mempunyai ukuran butirnya itu merata atau dalam satu rentang ukuran butiran dan memenuhi standar. Sedangkan agregat bergradasi buruk adalah agregat yang tidak memenuhi persyaratan gradasi baik. Selanjutnya ada agregat halus. Yang termasuk dalam fraksi agregat halus adalah yang lolos saringan 08 dengan ukuran 2,38 mm dan tertahan pada saringan 200 mempunyai ukuran 0,075 mm, terdiri dari bahan berbidang kasar, bersudut tajam, dan bersih dari kotoran bahan-bahan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya ada filler. Filler merupakan bahan pengisi rongga yang dalam campuran void mix yang mempunyai butiran halus yang lolos pada saringan 0,30. Dapat diperkenakan seperti debu, batu kapur, debu dolomit, atau semen. Lalu ada pemeriksaan penelitian dan laboratorium. Yang pertama adalah ukuran dan gradasi, yang kedua ada kekerasan dan kausan, ketiga ada ketahanan, yang keempat ada daya pelekatan, yang kelima ada bentuk butir, yang keenam ada susunan dan bentuk permukaan, yang ketujuh ada daya absorpsi, yang ke-8 ada kebersihan, yang ke-9 ada berat jenis atau spesifik gravity. Selanjutnya ada kadar lempung atau kebersihan yang mempengaruhi mutu campuran pada agregat aspal tersebut. Lalu kadar lempung ini dibagi atas dua, yaitu Arbor limit dan Sand equivalent test. Yang selanjutnya ada daya tahan agregat, adalah daya ketahanannya untuk tidak hancur atau pecah yang pada saat dipengaruhi mekanisme atau kimia. Lalu ada daya lekat terhadap aspal, yakni affinity for aspal. Sifat-sifat mekanismenya adalah pori dan absorpsi berbentuk dan untuk menyerap aspal sehingga ikatan antara aspal dan agregat baik. Terlalu banyak pori, terlalu banyak aspal yang terserap, akibatnya lapisan aspal tipis. Lalu yang selanjutnya adalah berat jenis atau spesifik gravity. Berat jenis agregat adalah perbandingan antara berat volume agregat dan berat volume air. Agregat dengan berat jenis kecil mempunyai volume yang besar, sehingga dengan berat yang sama membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak. Tujuan untuk mendapatkan angka ini adalah yang pertama adalah berat jenis curah, yang kedua adalah berat jenis kering permukaan jenuh, yang ketiga adalah berat jenis semu, yang keempat adalah penyerapan air atau absorpsi. Selanjutnya adalah ketentuan pengujian agregat yang dapat dilihat dalam tabel dari PPT pertemuan 10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.